Oh ya, ini tempat punden warga dan batu ini memang sebetulnya bukan batu biasa. Jadi ini dari mana ini? Dari Gresik ya. Eh, Kenapa bisa dikatakan ini bukan batu biasa? Sebetulnya batu ini adalah landasan sebuah arca yang sangat besar. Nah, ini pun patah bukan karena patah dipatahin oleh manusia, bukan. Tapi ini memang betul patah karena batu ini sebetulnya bukan di sini tempatnya. Batu ini berjatuhan, entah arcanya ya mungkin sudah hancur atau terpendam oleh tanah. Apa faktanya? Ini sebetulnya ini relief. Sebetulnya ini relief yang memang diyakini oleh masyarakat setempat, oleh leluhur ya. Kenapa tempat itu disakralkan? Pastinya cerita turun-temurun itu mengandung makna yang sesungguhnya, mengandung makna yang penuh dengan rahasia. Seperti ini sebetulnya relief ya, ini mengitari. Dan banyak sekali, memang di daerah sini itu banyak sekali tempat-tempat atau sisa-sisa peradaban, sisa-sisa peninggalan leluhur berupa candi, berupa serpihan candi, batu, ataupun sumur-sumur kuno itu masih ada. Nah, di daerah sini itu juga bisa dikatakan pra Majapahit atau sebelum era Majapahit. Seperti itu. Nah, mungkin yang sampean tanyakan apalagi tentang batu ini. Nanti saya jelaskan dari sisi mitos, sisi dari kepercayaan klinik masyarakat ya, itu sangat luar biasa batu ini. Tapi kalau dari sisi arkeologi ya, kelihatannya memang batu ini sebuah batu landasan arca yang di atas itu lurus sebetulnya. Itu Mas. Jadi apa lagi yang perlu ditanyakan ini? Nah, ini keyakinan atau kepercayaan warga sekitar banyak sekali yang menjumpai di atas sana itu menancap sebuah pusaka, yakni sebuah pedang, ya, pedang atau keris yang sangat besar sekali di atas sana. Dan itu malam-malam tertentu banyak yang melihat atau menjumpai, karena ini di pinggir jalan ya, pas di pertigaan jalan. Ketika orang lewat malam bisa jadi malam-malam tertentu dia bersinar dan tampak. Dan itu sudah biasa. Orang-orang tidak mempeributkan ataupun tidak membahasnya. Seperti itu, karena memang banyak sekali yang dijumpai. Itu dari segi kepercayaan warga sekitar. Makanya tidak ada yang berani untuk membelah atau menjadikan batu ini sebagai fondasi rumah. Itu tidak ada yang berani menyentuh. Karena memang disakralkan dan ini sebuah punden. Ketika ada hajatan dan seperti apa itu di sini masih banyak sekali yang ke sini, banjaan di sini. Kalau sampai kepingin tahu lebih banyak, tak kasih tahu tempat yang masih ada sumur dan masih ada sisa-sisa atau serpian-serpian candi di belakang sana. Ikuti ya, kita akan ke sana. Sin. Oke, teman-teman ya. Sebagaimana yang tadi tak bilangkan di sana, di belakang kita itu juga terdapat sebuah sumur sebetulnya. Dan di situ ada bebatuan yang strukturnya itu bundar atau bulat dan masih utuh. Di belakang kita entah nanti jadinya seperti apa ya, karena memang mohon maaf orang sekitar tidak ada yang peduli ataupun tidak ada yang mau uri-uri peninggalan
yang ada di belakang kita. Seperti apa wujudnya sekarang? Yuk. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Karena ini musimnya musim tandur. Dan ini masih basah. Ya, ini kalau orang sini bilang itu galengan ya. Tapi untuk orang umum, orang Indonesia ini pematang sawah. Ini masih di daerah Kutorjo dan memang dekat sekali dengan Jiu. Jiu cukup terkenal dengan daerah Raja Girindrawardhana. Dan peninggalan-peninggalannya masih sangat banyak. Hati-hati ya, semakin kecil. Nah, teman-teman coba perhatikan. Seperti inilah yang terjadi sekarang. Sebetulnya di belakang kita inilah struktur sumur yang saya bilang tadi. Semakin hari, semakin lama, bukan semakin bagus. Tetapi kenyataannya seperti ini. Coba lihat. Ini enggak tahu ya, ini sebetulnya kalau orang sini bilang itu wene ya. Jadi ujungnya itu dipotong seperti ini. Tetapi masyarakat tidak pernah menghiraukan ini. Lihat. Lebih dekat ke sini. Ini adalah sebuah batu bundar yang memang di sini adalah sumur. Nah, seperti ini juga ada sumur ya. Dan bentuknya seperti ini, teman-teman. Oh, itu adalah iya. Nah, ini awas ya. Jadi perkiraan saya, sumur itu diuruk, tengahnya ditanami ini mangga. Nah, ini masih berputar. Coba seperti ini, coba lihat. Zaman lebih dekat. Nah, itu masih menampakkan strukturnya. Sangat disayangkan. Dan yang jenengan injak ini adalah bata merah kuno. Coba perhatikan. Ya, ini sangat tebal. Nah, ini sudah hancur, sudah patah seperti ini. Ini sangat tebal. Bentuk melingkar. Bentuk melingkar. Jadi kan di sini sebetulnya ada dua sumur. Lah, ini yang namanya kalau orang-orang sekarang itu memberi nama sumur windu. Seperti inilah. Sedangkan ini memang kita kekurangan sumber atau literasi tentang apa yang ada di depan kita ini. Ya, sebetulnya ini kalau kita gali masih ada struktur melingkar. Ya. Kalau kita lihat dari sana coba. Jauh. Nah, ini teman-teman ya. Di bawah ini itu masih kelihatan strukturnya. Dan ini menyambung ini. Nah, ini kan bentuk dari pinggiran sumur. Nah, seperti ini juga. Jadi semacam di tengah-tengah itu pohon ini. Sayang sekali. Ini di area di tengah-tengah persawahan, tidak mungkin ada bangunan yang memakai bata merah seperti ini. Ini sangat besar-besar sekali. Dan patahan-patahan batu juga ya. Semuanya melengkung. Entah dulunya di sini ini emang pusat pertanian era Majapahit atau di sini ada sebuah bangunan suci, bangunan candi,
kita kekurangan literasi untuk menjelaskan hal itu. Dan terpenting yang ini yang masih sangat kelihatan masih utuh. Ada satu lagi yang tidak kalah luar biasanya, sama berada di tengah-tengah ladang warga. Yuk kita ke sana. Kita lihat ini dulu ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, kita akan ke sana. Hati-hati. Di belakang kita lebih sadis, lebih kelihatan tampak sekali, tapi tetap kelihatan sumur. Sudah dikasih kuncup, tetapi sudah dirubah menjadi makam. Yo. Unsewu Mbah, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, ini teman-teman, silakan masuk dan silakan ambil gambar lengkungan-lengkungan dari batu ini. Masih sangat kelihatan. Tapi di sini dibentuk seolah-olah ini menjadi sebuah makam. Dan ini punden ya, ini punden. Batunya melengkung. Masih melengkung ini. Lihat. Tapi sayang ya, ini kok dibuat membujur ini ya. Ya. Ya, kalau dibuat seperti ini, dibuat makam seperti ini kan banyak sekali versi-versi cerita. Ya, untung masih dibuat seperti ini, jadi batu-batunya ndak hilang. Ini nancap seperti itu. Di sana nancap seperti itu. Nah, kalau ditata ini mungkin digali ya, mungkin akan kelihatan tampak lah. Hanya saja pihak dari pemerintah juga cuek. Banyak sekali laporan-laporan. Pihak dari masyarakat itu pun ya seperti inilah. Masyarakat tidak punya daya dan kekuatan untuk mengangkat ataupun ini sebetulnya bangunan apa. Untuk teman-teman semuanya, siapapun yang melihat video ini, mari kita viralkan agar temuan-temuan yang kita selidiki, temuan-temuan yang kita temukan, kita sebagai konten kreator harusnya berguna dengan tujuan kita, yaitu uri-uri peninggalan leluhur agar tidak tambah musnah. Di sini di daerah Jiu, daerah Kutorejo, banyak sekali temuan-temuan yang bisa kita angkat ke permukaan agar pihak dari pemerintah itu juga memperhatikan. Banyak sekali kasus-kasus dari pihak BPK ya, ketika ada laporan dari masyarakat, itu lama sekali baru peninjauan. Ketika ditinjau, ditulis, hanya itu aja. Kemudian lama sekali, baru nanti ada ekskavasi atau ada pemugaran dan lain-lain. Seperti itulah kelemahan kita ya. Kalau kita menggali peninggalan-peninggalan Mojopahit di area Mojokerto ini, wah, gak bakal cukup uang negara. Seperti itu. Cukup lah. Ya. Kita kaya kok. Kalau dianggarkan ke sini semua. Saking banyaknya dan saking besarnya kerajaan Majapahit. Sampai selokan aja ada di mana-mana. Belum itu nanti dam ataupun yang ada di sungai. Belum ada di pemukiman, belum ada di tempat-tempat fasilitas umum kayak sekolahan, rumah sakit, semuanya itu terpendam. Kalau kita lihat denah dari Majapahit, karena kerajaannya tidak hanya satu tempat ataupun istananya tidak ada di dalam satu tempat,
itu banyak sekali merata di seluruh Mojokerto. Ya, seperti itulah yang ada di di tengah sawah ini. Temuan kita ada 2 sumur, yang satu sudah berbentuk makam seperti ini. Mohon bantu viralkan agar kita mendapatkan respon dari pemerintah. Ya, itu saja. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini